Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum kita kupas sebuah rahasia tentang doa, bagaimana doa itu bisa terkabulkan, silahkan subscribe, like, dan share. Baik, pernah nggak Anda berpikir, kenapa sih ada orang rajin ibadah ya? Rajin sekali beribadah, pagi, siang, sore, malam. Tapi hidupnya nggak berubah. Ada yang rajin melakukan kewajiban-kewajiban beragama, tapi hidupnya nggak ada perubahan. Oke, nah pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah rahasia tentang doa. Kenapa sih ada orang yang doanya kayaknya tertunda? Kok kayaknya doanya nggak dijawab? Kok kayaknya doanya tuh nggak dikabulkan? Oke, nah yang pertama saya mau bahas adalah banyak orang berdoa, mereka berdoa itu pikirannya kemana-mana. Ketika mereka berdoa, sedang ritual, tapi mikir, aduh nanti mau makan apa ya? Waduh ini target gimana ya? Waduh ini utang gimana ya? Nah, mereka tidak utuh berdoa. Jadi yang pertama kalau Anda pengen doa Anda dikabulkan, Anda pengen Anda dikejar rezeki, Anda pengen Anda dapat pertolongan ilahi, Anda pengen dapat keajaiban demi keajaiban di dalam hidup Anda, yang pertama, ketika Anda berdoa, sadar penuh. Sadar penuh Anda sedang ngapain. Sadar penuh Anda sedang ngapain. Duduk di mana. Anda sedang berada di mana. Fokus sepenuhnya ketika Anda berdoa. Kemudian setelah Anda sadar penuh, Anda perlu menyadari siapa yang Anda ajak komunikasi. Oke. Nah, banyak orang tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pertolongan-pertolongan ilahi. Kenapa? Karena mereka hanya fokus di ritual. Mereka tidak sadar mereka sedang berdoa kepada siapa. Jika Tuhan itu adalah maha baik, semakin kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka hidup kita akan semakin baik. Jika kita meyakini bahwa Tuhan itu maha murah, maka kita akan mendapatkan banyak kemurahan hati dari Tuhan. Jika kita meyakini bahwa Tuhan itu maha kaya, kita akan dapat banyak percikan-percikan kekayaan Sang Pencipta. Nah, banyak sekali orang tidak menyadari itu. Ya, orang ketika berdoa mereka hanya ritual, mereka tidak sadar mereka sedang komunikasi dengan siapa. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah setelah Anda sudah tahu, oh saya lagi komunikasi sama Tuhan yang begitu peduli dalam hidup saya, yang begitu memperhatikan saya, yang begitu maha kuasa, yang begitu ajaib. Yang berikutnya Anda perlu pikir adalah Anda perlu berkomunikasi dalam doa Anda itu seperti ngobrol dengan seorang sahabat. Anda boleh cerita apapun. Bahkan mungkin rahasia-rahasia terpendam yang mungkin Anda karena etika nggak pernah Anda sampaikan. Ya, nah di sini Anda bisa cerita, Anda punya pemikiran, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan, Anda boleh cerita ya. Jadi jangan berdoa hanya di permukaan, tapi berdoa di dalam. Ketika Anda merasa marah, ya Anda boleh cerita, Tuhan aku marah sama si ini. Ya, nggak apa-apa. Ketika Anda merasa khawatir, Anda boleh cerita, aku khawatir. Ini rumah mau disita, ini mobil mau disita. Ini eh, tagihan kartu kredit sudah ditelepon terus-menerus. Anda boleh cerita semua kekhawatiran Anda. Sehingga ketika Anda selesai berdoa, Anda plong, jiwa Anda bersih kembali. Ya, Anda tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang namanya ketakutan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Oke, nah kemudian ketika Anda berdoa, Anda juga boleh begini ya, boleh begini. Anda membayangkan Tuhan hadir dan bertanya kepada Anda.
Apa sih yang bikin kamu bahagia hari ini? Anda bisa cerita, oh hari ini ya aku dapat kemudahan, hari ini aku dapat closingan, hari ini banyak customer yang beli sama aku, hari ini aku dikasih oleh-oleh loh. Anda bisa cerita ya, Anda bisa cerita dan Anda happy. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda boleh bayangkan sang pencipta nanya ke Anda, apa sih yang bikin kamu nggak bahagia hari ini? Apa sih yang bikin kamu sedih? Nah, balik lagi, Anda bisa curhat tuh. Anda bisa curhat habis-habisan. Oke, inilah kunci supaya Anda mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupan doa Anda. Inilah kunci Anda bisa mengalami banyak sekali keajaiban dan pertolongan ilahi. Oke, kemudian yang kedua, ya tadi sadar penuh ya, sadar penuh diri Anda, sadar penuh dengan siapa Anda berkomunikasi, ya Anda berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam hati Anda. Yang kedua, ini bicara tentang mengampuni. Ya. Kalau Anda misalkan contoh, pengen dapat banyak rezeki ya, pengen dapat banyak berkat, pengen dapat banyak pertolongan, itu saya mengibaratkan kayak hujan, ya hujan itu turun. Tetapi ya Anda nggak bisa dapat kenapa? Karena ada yang menahannya, menahannya. Saya ambil contoh, misalnya saya punya gelas, ya saya punya gelas. Oke, saya mau tampung nih, ya rezeki, tapi ini tertutup sehingga rezekinya sudah turun tapi nggak masuk, ya rezekinya sudah turun, ya pertolongannya sudah dapat, sudah dikasih, tapi nggak masuk. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Apa sih itu namanya? Ya kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati dan sebagainya. Jadi ketika Anda mau berdoa, Anda mau doa Anda dikabulkan, Anda mau doa Anda tidak ditunda-tunda, Anda mau doa Anda cepat dijawab, pastikan Anda mengampuni. Mengampuni siapa sih? Mengampuni orang-orang yang menyakiti hati Anda. Yang orang-orang bikin Anda jengkel, kesel, sakit hati, marah, dendam, dan sebagainya. Oke? Nah, tapi ada yang berbeda ya, ada yang berbeda. Orang berpikir, oh saya udah melupakan apa yang dilakukan si A sama saya. Melupakan itu bukan mengampuni. Ya, melupakan itu berbeda dengan mengampuni. Oke, ketika Anda mengampuni, meskipun Anda masih ingat kejadiannya, Anda rasanya netral, Anda merasanya damai, Anda merasanya nyaman. Itu loh mengampuni. Jadi kalau Anda ketemu satu orang yang menyakiti Anda masih nggak suka ya, nggak kesel, jengkel, Anda masih menghindar, Anda belum mengampuni. Oke, ya, jadi berbeda. Ya, yang perlu Anda fokuskan bukan melupakan. Ya, manusia nggak bisa melupakan, oke, kecuali dia amnesia, betul ya? Tapi yang perlu adalah mengampuni. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan begini, apakah saya perlu ketemu dengan orangnya untuk mengampuni? Oke. Nah saya ada dua konsep. Pertama itu bicara memaafkan, yang kedua bicara mengampuni. Oke. Nah memaafkan dan mengampuni ini saya bedakan. Memaafkan artinya saya ketemu dengan orangnya dan saya bicara. Oke. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Oke. Kekurangannya adalah contoh, misalkan orang menyakiti Anda sudah meninggal. Bagaimana Anda ketemu dia? Kan nggak bisa, benar ya? Itu yang pertama kelemahannya. Yang kedua kelemahannya adalah ketika Anda ketemu dia, Anda bilang, saya maafin kamu loh atas kesalahan kamu sebelumnya. Dia marah. Dia marah, dia bilang, apa maksud kamu? Yang ada kita makin terluka. Itu memaafkan. Oke? Nah, yang saya mau tekankan di sini mengampuni. Mengampuni artinya internal. Yang nyangkut kan dalam diri kita. Marahnya kan tersimpan di sini. Betul nggak? Marahnya, sakit hati tersimpan dalam hati. Di sini toh, bukan di luar. Nah, mengampuni ini internal. Memaafkan itu eksternal. Anda ketemu orangnya. Saya pribadi menyarankan Anda mengampuni. Ya, mengampuni. Jadi bagaimana? Ya, caranya. Ya, waktu Anda berdoa, Anda boleh dalam suasana doa ya. Anda bayangkan orang yang menyakiti Anda itu ada di depan Anda. Anda ungkapkan kembali ya, unek-unek Anda. Apa yang Anda rasakan? Saya merasa terhina ketika kamu ngomong seperti ini. Ya, saya merasa kamu menyerang saya, menyerang harga diri saya. Saya merasa kayak kamu injak-injak saya marah sama kamu. Ungkapkan apa yang menjadi unek-unek Anda. Ungkapkan, sampaikan, sampaikan. Lepaskan, lepaskan. Kemudian diakhiri dengan Anda memutuskan untuk mengampuni. Saya mengampuni kamu mulai hari ini. Ya, mengampuni kamu. Nah, ketika Anda mengampuni,
Oke, saya melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban ketika orang mengampuni. Dalam sesi-sesi offline yang saya adakan, ketika orang melakukan namanya forgiveness, ya, melakukan mengampuni. Oke, ada yang sakit ya, ada yang sakit punya benjolan, benjolannya hilang gitu ya. Ada yang eh, udah lama nggak closing gitu ya. Ketika dia mengampuni, tiba-tiba closing dalam angka yang target yang sangat-sangat besar. Oke, ada keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Anda mengampuni. Oke, namun jangan lupa ada satu lagi ya. Ya, kalau mengampuni orang lain mungkin berhubungan dengan kemarahan, kebencian dan sebagainya. Ada satu yang jangan Anda lupakan, yaitu mengampuni diri Anda. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan, mungkin Anda pernah melakukan sesuatu yang fatal, yang merugikan diri Anda atau merugikan keluarga Anda atau orang lain. Itu sudah terjadi, itu sudah berlalu. Saatnya Anda move on. Saatnya Anda mengampuni diri Anda. Ya, saatnya Anda mengampuni diri Anda. Ketika Anda sudah melepaskan pengampunan, maka tutup yang menghalangi Anda untuk menerima begitu banyak pertolongan, begitu banyak jawaban doa, keajaiban dan sebagainya. Itu sudah hilang. Anda siap menerima. Oke? Kemudian yang ketiga, bicara tentang berserah. Pernah nggak Anda berusaha, Anda ngotot gitu ya? Harus wajib kudu dapat ini gitu ya. Malah nggak dapet. Dan Anda kecewa ya, Anda udah menyerah. Anda bilang, udahlah, dapat nggak dapat gitu. Ternyata Anda dapat saat Anda menyerah. What happened? Nah, inilah yang salah satu yang membuat banyak orang doanya tertunda ya. Doanya nggak dapat jawaban gitu loh. Kenapa? Karena mereka ngotot ya, ngotot mau seperti ini. Yang Anda perlu lakukan adalah berserah. Oke, total surrender. Maksudnya total surrender adalah bahwa Anda percaya bahwa Tuhan itu ya bisa memelihara hidup Anda, bahwa Tuhan itu bisa kasih Anda yang the best. Oke. Nah, ketika Anda ngotot, caranya gue, ya, waktunya gue, yang terjadi adalah sebenarnya Anda nggak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya, Anda sebenarnya nggak percaya dengan bahwa yang atas itu bisa loh kasih Anda yang the best. Bisa kasih Anda yang terbaik. Ketika Anda berserah, ketika Anda total surrender. Oke. Ya, orang menyebutnya beriman, betul ya? Nah, Anda benar-benar berserah. Nah, pertanyaannya begini, banyak orang kerja keras, mengandalkan usahanya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan koneksinya. Oke, di akhir ketika mentok mereka baru mikir, wah gimana ya, kok nggak bisa ya? Mereka baru berserah dan terjadilah keajaiban di saat itu. Pertanyaannya adalah kenapa nggak berserah dari awal? Kenapa nggak berserah dari awal? Ya, contoh Anda mau ketemu klien, ya, Anda mau ketemu klien, Anda berserah di awal. Anda percaya bahwa, saya pasti dapat yang terbaik dari Sang Pencipta. Saya mau melakukan bagian saya mau ketemu orangnya, saya mau buat janji, saya mau pergi mempresentasikan produk saya, jasa saya. Oke, tanpa Anda ngotot, tanpa Anda ngaret, ya. Jadi apapun hasilnya, Anda tetap berserah. Anda nggak mikirin, aduh bisa nggak ya? Aduh orangnya mau nggak ya? Aduh orangnya ini mau nggak ya beli sama saya? Nah itu artinya kita melekat kepada apa yang kita inginkan. Kita tidak benar-benar berserah, tidak benar-benar total surrender. Kalau diri Anda terlalu banyak yang Anda pikirkan, yang banyak Anda rasakan, Anda tidak memberikan ruang untuk keajaiban. Anda tidak memberikan ruang untuk pertolongan Tuhan. Anda mengutang-hutang Anda dibayar lunas. Bisa nggak? Bisa. Ya, yang bilang nggak bisa siapa? Manusia toh. Benar nggak? Bisa nggak? Tuhan tolong Anda bisa. Ya bisa nggak ketika Anda berdoa, oke? Ya, Anda disembuhkan bisa, oke? Bisa langsung, bisa melalui orang lain. Ya, tetapi kalau Anda banyak pemikiran, ini bisa nggak, ini bisa, ya Anda nggak kasih ruang. Namun ketika Anda berserah penuh, Anda total surrender, Anda menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk keajaiban. Anda menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk jawaban doa Anda yang Anda inginkan. Oke, kemudian
Eh, Orang bertanya begini ya, eh, kalau saya setiap hari berdoa ya, setiap hari berdoa, aduh ini utang, Tuhan tolong saya, ini utang supaya lunas, utang supaya lunas, utang supaya lunas, boleh nggak? Nah, kalau saya pribadi tidak menyarankan. Kenapa? Itu kayak kita jadi debt collector. Ibaratnya Anda nih ya, nitipin rumah, Anda pergi ya, pergi mungkin sebulan, nitipin rumah ke tetangga gitu kan. Anda telepon dia sekali-kali, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau setiap hari Anda teleponnya 5 kali, artinya kan Anda nggak percaya bahwa tetangga Anda bisa jagain rumah Anda, betul nggak? Nah, begitu juga ketika Anda berdoa. Oke? Ketika Anda berdoa, percayalah. Anda sekali aja cukup berdoa, Tuhan tolong saya ini, saya ada utang, saya nggak mampu bayar. Tolong kasih saya jalan. Udah lepasin. Berserah penuh, lepasin aja. Oke? Nah, jadi Anda tidak melekat. Ya, tidak melekat, Anda lepaskan. Oke, itu nama berserah. Kemudian setelah itu Anda tentu punya permohonan kan, punya permohonan Anda pengen hutangnya dilunasin, ya mungkin ada yang pengen apa dapat mencapai target seperti itu dan sebagainya. Ya, mau ketemu klien yang potensial dan sebagainya, Anda boleh minta, ya. Aku mau ketemu klien yang kayak gini, boleh minta nggak? Boleh, tapi nggak boleh ngotot, nggak boleh maksa, ya. Boleh minta, boleh. Nah, kemudian ketika Anda meminta sesuatu, pastikan Anda tidak membatalkan doa Anda sendiri. Contoh, ya, Anda lihat, ini mobil bagus banget. Saya pengen mobil ini. Tuhan tolong saya pengen dapatin mobil ini. Oke. Nah, kemudian Anda sudah punya permohonan seperti itu. Jangan kayak gini. Waduh, pajaknya mahal Pak ya. Nanti kalau digores orang gimana ya? Nah, Anda baru membatalkan doa Anda gitu loh. Ketika Anda punya sebuah impian, gue pengen beli rumah kayak gini nih, ya. Jangan bilang begini, waduh nanti pembantu yang menikmati. Jangan, uangnya cari di mana? Nah, Anda sedang membatalkan doa Anda sendiri. Oke, jadi apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda doakan, pastikan ya Anda lepaskan dan Anda tidak membatalkan doa Anda. Oke, kemudian yang terakhir, jangan lupa, jangan hanya komat kamit, nggak komit ya. Anda sudah berdoa, Anda percaya doa Anda dikabulkan. Jangan lupa bertindak. Jangan cuma nunggu, jangan nunggu gitu ya. Jangan hanya nunggu, tetapi tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, tetaplah menghasilkan, tetaplah ketemu lebih banyak klien, tetaplah meminta referensi, tetaplah belajar, ya tetaplah membaca tentang bagaimana bisnis, belajar tentang investment dan sebagainya. Anda nggak tahu bagaimana ketika Anda dalam proses Anda bekerja, dalam proses Anda belajar, Anda menemukan sesuatu yang menjadi jawaban doa Anda. Oke, saya rangkum kembali rekan-rekan, para sahabat. Yang pertama, sadar sepenuhnya. Yang kedua adalah mengampuni, lepaskan pengampunan. Yang ketiga adalah berserah, total surrender. Yang keempat, ketika Anda meminta dalam doa Anda, jangan di-cancel. Yang kelima, jangan hanya komat kamit ya, tapi tidak komit, bertindaklah. Oke? Nah, yang mengalami keajaiban-keajaiban, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, silahkan share di komen ini. Terima kasih.